titik leleh dan titik didih. Titik leleh itu wujud zat itu dari padat menjadi cair. Kalau didih itu wujud zat cair menjadi gas. Nah, di sini untuk padat partikelnya itu sangat dekat, antar partikelnya interaksinya itu sangat dekat. Ini untuk padat. Nah, untuk cair itu agak renggang interaksi antar partikelnya. Nah, di sini ini juga sama, cair itu agak renggang, dan gas itu sangat renggang. Nah, antar partikelnya di sini antar partikelnya itu sangat renggang. Ini sangat renggang, ini agak renggang, ini agak renggang. Nah, antar partikelnya ini di sini ini terjadi interaksi. Di sini juga sama, terjadi interaksi. Ini sama, terjadi interaksi, dan ini sama, terjadi interaksi. Nah, sekarang yang membedakan titik leleh dan titik didih itu rendah, itu interaksi antar partikelnya. Yang membedakan titik leleh dan titik didih itu rendah, itu interaksi antar partikelnya. Jika interaksinya kuat, interaksi partikelnya kuat, interaksi antar partikelnya kuat, maka titik leleh dan titik didihnya itu tinggi. Sekarang kita bahas tentang partikel dibagi menjadi dua kan, unsur logam. Di sini unsur logam, dan di sini unsur non logam. Unsur logam itu partikelnya itu terdiri dari kation atau positif, dan unsur non logam itu partikelnya tersusun dari atom dan molekul. Untuk kation, maka di sini ada elektron. Nah, di sini ini interaksinya itu ada interaksi elektron. Interaksi elektron. Nah, di sini misalkan unsur Z
unsur Z akan bereaksi menjadi Z plus elektron. Maka interaksi antar elektron ini disebut ikatan logam. Sedangkan atom ini misalkan, ini atom. Nah, di sini ini terjadi interaksi atau gaya yang namanya gaya van der Waals. Untuk molekul misalkan unsur oksigen, nah dia kan O2, nanti akan berinteraksi menjadi seperti ini, oksigen. Misalkan fosfor, nah dia akan berinteraksi menjadi seperti ini, fosfor. Nah, molekul itu interaksinya itu ada yang sederhana dan interaksi yang sangat besar. Besar di sini banyak banget atomnya. Ini untuk interaksi yang sederhana, fosfor, oksigen. Ini interaksi yang sederhana. Kalau besar banyak atomnya. Contohnya Si, silikon, silikon. Nah, jaringan ikatan yaitu antar silikon yang satu dengan silikon yang lain terhubung, yaitu disebut ikatan kovalen. Nah, ini disebut ikatan kovalen. Misalkan titik didih dan titik leleh dalam satu golongan. Titik leleh dan titik didih dalam satu golongan. Di sini unsurnya logam dan di sini unsurnya non logam. Akan membentuk namanya ikatan logam. Dan di sini akan namanya terbentuk gaya van der Waals kalau ikatan non logam. Contoh kan besi di sini ikatan logam. Jika besi dididihkan, besi dalam kompor gas misalnya, pasti akan susah atau nggak bisa dididihkan untuk ikatan ini contoh logam. Sekarang kalau non logam misalkan air dididihkan dalam kompor gas misalnya dimasak, maka air itu akan mudah mendidih. Nah, itu perbedaannya. Misal logam, di sini logam, ikatan logam. Interaksi kation
dan elektron. Interaksi kation dan elektron. Di sini Na plus, di sini juga Na plus. Nah, di sini kan Na kan memiliki dua kulit kan. Di sini juga memiliki dua kulit. Nah, di sini ini akan terikat oleh namanya elektron. Sangat dekat kan? Ini dekat. Ini dekat dibandingkan dengan misalkan unsur K positif memiliki 3 kulit. Memiliki 3 kulit. Maka jaraknya R nya itu agak jauh dibandingkan natrium daripada kalium. Maka ini jika dekat, interaksi partikelnya itu kuat. Jika jauh, interaksi partikelnya itu rendah. Maka jika natrium ini jika kuat, maka butuh suhu yang tinggi. Di sini jika rendah, butuh suhu yang rendah. Butuh suhu rendah. Maka titik didih dan titik lelehnya itu tinggi yang untuk yang partikelnya kuat. Ini titik didih dan titik lelehnya jika suhunya interaksi antar partikelnya rendah, maka titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Itu rendah. Itu rendah. Sekarang unsur non logam. Unsur non logam. Apa itu unsur non logam? Yaitu unsur ikatan titik didih dan titik lelehnya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh gaya van der Waals. Dipengaruhi oleh gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu dipengaruhi oleh berat molekul. Gaya van der Waals dipengaruhi oleh berat molekul. Misalkan FCl2 F2 ya, F2 di sini Cl2. Nah, ini F2 ini gaya van der Waals-nya rendah.
Cl2 gaya van der Waals-nya tinggi. Jadi berat Cl2 dan F2 itu lebih berat daripada, nah seperti ini, dari F2. Cl2 lebih berat daripada F2. Sekarang logam dalam satu golongan, ini kesimpulannya ya, logam dalam satu golongan, aku tulis dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin lemah interaksi antar partikelnya, semakin berkurang titik didih dan titik lelehnya. Dari atas ke bawah semakin lemah interaksi antar partikelnya. Jadi semakin berkurang titik didih dan titik lelehnya. Titik didih dan titik lelehnya semakin berkurang. Ini untuk unsur logam. Jadi semakin dari atas ke bawah semakin lemah interaksi antar partikelnya, jadi semakin berkurang dari atas ke bawah. Ini semakin berkurang. Untuk unsur non logam, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kuat interaksi antar partikelnya. Jadi titik didih dan titik lelehnya itu semakin bertambah. Aku gambarkan seperti ini. Ini untuk unsur non logam, jadi semakin bertambah. Sekarang dalam satu periode, titik didih dan titik leleh dalam satu periode. Misalkan unsur satu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, di sini ada natrium, di golongan 2A magnesium, golongan 3A aluminium, golongan 4A golongan 5A fosfor, golongan 7A
6A sulfur, klor, dan argon. Nah, untuk ini kan untuk logam kan. Nah, golongan 1A sampai 3A itu kan logam. Ini logam. Maka interaksi ikatan logamnya, misalkan Na ya, dari Na dulu, Na plus. Di sini ini Na plus. Ini elektron, jadi dilekatkan oleh elektron, dan Na sekarang Mg2 plus. Di sini elektron juga didekatkan oleh satu elektron, di sini didekatkan oleh 2 elektron, dan sekarang Al3 plus. Ini didekatkan oleh 3 elektron, di sini didekatkan 3 elektron, di sini didekatkan 2 elektron, di sini didekatkan 1 elektron. Nah, semakin banyak didekatkan elektron, maka titik didih dan titik lelehnya itu semakin tinggi. Jadi semakin banyak direkatkan elektron, titik didih dan titik lelehnya itu semakin tinggi. Selanjutnya golongan silikon dan fosfor. Nah, silikon dan fosfor sampai golongan sulfur, klor, dan argon. Nah, di sini ini golongannya kan non logam. Misalkan silikon ya. Ini kan ikatannya seperti ini. Ini silikon. Nah, silikon dan fosfor itu ikatannya kan kayak van der Waals, ikatan van der Waals. Jadi dipengaruhi oleh berat molekul. Jadi silikon dan fosfor itu lebih berat mana? Berat silikon kan kalau fosfor kan cuma 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ikatannya kan ikatan sederhana kan. Kalau ini ikatannya ikatan yang sangat besar, untuk silikon, maka silikon sama fosfor, titik didih dan titik lelehnya itu tinggi yang fosfor, yang silikon, maksudku silikon. Nah, jika digambar dengan grafik, maka Na itu ke atas, ke Mg, ke Al, ke silikon. Nah, ini nanti balik lagi ke bawah, ke fosfor. Selanjutnya akan naik ke sulfur, balik lagi ke bawah, Cl dan argon.